Selamat datang kembali di tahun 2025, di mana Karibia bukan lagi tempat buat healing santuy sambil minum kelapa muda. Sekarang tempat ini udah jadi ring tinju MMA antara dua raksasa yang lagi sumbu pendek. Hubungan AS dan Venezuela udah naik level lebih cepat daripada tagihan pay later kamu. Ini bukan lagi sekadar perang tweet atau sindir-sindiran di sosmed, tapi udah mau adu mekanik beneran. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Washington beneran niat banget nurunin pasukan terbesar sejak drama Panama 1989. Armada AS parkir cuma beberapa mil dari teras rumah Venezuela, ibarat tetangga rese yang pasang sound system hajatan pas depan jendela kamar kamu. Di hadapan tekanan gede, reaksi pertama Caracas bukan gemeteran, tapi ngamuk. Presiden Maduro nyebut ini prank imperialis dan sumpah nggak bakal mundur. Mentalnya udah senggol bacok. Nggak cuma modal nekat, Venezuela juga langsung call friend, ngeratin hubungan sama besti-besti yang anti AS. Ini udah kayak bikin geng motor baru buat ngelawan geng sebelah yang sok berkuasa. Kita flashback dikit ya, mulai Oktober 2025 drama balas dendam ini udah masuk episode yang bahaya banget. Bukan lagi sekadar gertak sambal, tapi udah mulai main fisik kayak tawuran pelajar. Situasinya beneran chaos. Serangan militer udah kejadian, sanksi ekonomi makin pedes kayak seblak level setan, dan politik dalam negerinya ribet banget kayak benang kusut yang gak bisa diurai. Kenalan dulu sama nama kerennya Operation Southern Spear. Awalnya sih AS bilang ini cuma operasi anti narkoba pas Agustus. Kedengarannya mulia banget kan, kayak kegiatan bakti sosial Karang Taruna. Tapi plot twistnya, label anti narkoba itu cuma skin doang. Isinya langsung di-upgrade jadi operasi militer full spec. Dari nangkep bandar sekarang malah gelar pasukan kayak mau raid boss terakhir di game MMORPG. AS bawa apa aja ke pesta ini? Kapal perang, kapal selam nuklir yang ngintip dari bawah. Ini bukan pameran kapal sultan, tapi ajang flexing otot paling mahal yang pernah ada. Di langit ada F-35 yang mode ghosting alias siluman plus drone MQ-9 Reaper. Mereka muter-muter kayak nyamuk raksasa, tapi kalau gigit satu gedung bisa auto rata tanah. Belum kelar, pasukan khusus AS juga udah check-in di Karibia. Mereka kesana bukan buat healing atau minum es kelapa, tapi lagi asah golok buat misi-misi bawah tanah. Blokade laut langsung dipasang, tujuannya nyetop minyak Venezuela keluar kandang. Rasanya kayak lagi asik mandi keramas, tiba-tiba air PDAM dimatiin dari pusat. Perih besti. Dan yang ditunggu-tunggu kejadian juga, AS nyerang target di daratan Venezuela. Alasannya masih pakai mantra andalan, ini markas narkoba bos. Serangan ini di-remote sama CIA langsung atas perintah Gedung Putih. Nggak perlu koar-koar perang, cukup satu klik tombol delete dan boom. Target langsung lockout dari server kehidupan. Ini upgrade masalah yang serius. Dari cuma cegat kapal di laut, sekarang udah nimpuk batu ke halaman rumah orang. Padahal mulutnya masih bilang, kita nggak mau perang beneran kok, santuy aja. Akhir 2025, Presiden Trump konfirmasi kalau mereka udah hancurin dermaga di Venezuela. Dia ngomongnya enteng banget, kayak lagi review barang unboxing yang baru nyampe dari all shop. Dermaga ini dituduh jadi hub ekspor tepung terigu mahal. AS pakai drone buat ngerubah tempat itu jadi puing-puing estetik, tapi diem-diem bae soal berapa orang yang jadi korban. Nggak cuma di Karibia, AS juga melebarkan sayap ke Pasifik. Laporan bilang ada 35 target yang kena mental fisik dan 115 orang pindah alam gara-gara operasi bersih-bersih ini. Angka-angka ini bukti nyata. Level ributnya udah lewat dari sekadar bacot-angen-bacotan. Udah main nyawa, bikin kawasan ini lebih panas daripada knalpot racing yang abis digeber. Pastinya Venezuela nggak cuma duduk manis sambil ngopi. Pas lihat jet tempur asing seliweran, Menteri Pertahanan mereka langsung ngegas dan bilang ini ngajak ribut secara ugal-ugalan. Presiden Maduro langsung aktifin mode senggol bacok. Dia umumin mobilisasi jutaan orang dari tentara beneran sampai bapak-bapak pos ronda siap nyambut tamu tak diundang. Katanya jumlahnya bisa sampai 4,5 juta orang. Bayangin, 4,5 juta orang bawa senjata, itu lebih rame dari antrian konser K-pop siap jagain tanah air mereka mati-matian. Pasukan Venezuela disebar rata di sepanjang pantai dan perbatasan Kolombia. Mereka lagi mode siaga 1, mata melek terus. Ada suara ban meletus aja mungkin bisa dikira bom dan langsung perang. Tekad ini nunjukin kalau Venezuela mending gaspol remblong daripada nyerah. Ini bikin resiko konflik lokal bisa meledak jadi bencana alam semesta.
Sekarang kita cek dompetnya Venezuela. AS nggak cuma main tembak-tembakan, mereka juga pakai jurus miskinin buat nyekek sumber cuan utama cara cas minyak. Washington nambahin daftar blacklist lebih cepat dari kamu ngeblok mantan di IG, nggak cuma orangnya, tapi seluruh sistem perminyakan juga kena target operasi. 4 perusahaan minyak gede Venezuela asetnya dibekuin. Duitnya sekarang nyangkut di bank AS, cuma bisa dilihat tapi nggak bisa dipakai jajan. Nyesek banget kan? 4 tanker raksasa yang lagi ngapung di laut juga kena freeze. Mereka jadi rongsokan besi tak berguna karena nggak ada yang berani beli isinya atau ngasih bensin. Sistem transaksi internasional sama Venezuela beneran diisolasi. Mau transfer duit ke sana sekarang lebih susah daripada ngertiin kode cewek pas lagi ngambek. Hasilnya ekspor minyak nyawanya ekonomi Venezuela terjun bebas tanpa payung. Ekonomi negara ini yang emang udah kena mental, sekarang makin kritis butuh ventilator. Belum puas, Maret 2025 AS ngeluarin jurus pamungkas tarif 14.245. Namanya kayak kode voucher diskon, tapi aslinya pajak 25% buat siapa aja yang nekat beli minyak Venezuela. Ini cara AS ngancem teman-temannya Venezuela. Mau main sama dia, bayar denda dulu sini. Cara ini beneran nutup semua jalan tikus buat Caracas. Di dalam negeri, inflasi makin gila-gilaan. Duit saking gak ada harganya, mending dipakai buat wallpaper dinding daripada beli cat. Rakyat jelata lagi-lagi yang jadi korban paling nyesek. Pendapatan negara dipotong abis, rezim Maduro pusing 7 keliling cari duit buat gaji tentara. Masalahnya udah numpuk kayak cucian kotor yang gak dicuci sebulan. Soal politik, biarpun Maduro masih duduk manis di singgasana, kursinya goyang parah. Internal Venezuela pecah banget, udah kayak fan war fandom K-pop di Twitter. Awal 2026 buat ngeredain suasana, Venezuela lepasin beberapa tahanan politik. Ini taktik tarik ulur ngarep biar dunia internasional nggak terlalu ngegas. Tapi LSM HAM bilang jangan seneng dulu besti. Masih ada 900 orang yang nginep di Prodeo gara-gara demo. Angka ini nunjukin kalau kebebasan itu masih barang mewah di sana. Satu kubu Maduro di backing aparat, kubu satunya rakyat minta demokrasi. Mereka tatap-tatapan sinis kayak musuh bebuyutan, nggak ada yang mau ngalah. Tapi ini bukan duel 1 lawan 1. Rusia, Cina, sama Kuba ikutan join the party. Bikin situasi jadi papan catur keroyokan yang ribet banget. Rusia sama Cina terus jadi support system buat Caracas di diplomasi. Mereka nyebut kelakuan AS itu ancaman kedaulatan. Terdengar familiar kan kata-katanya? Besti Kuba terang-terangan ngomelin AS, bilang kalau Washington mainnya kasar dan bahaya. Kuba emang teman paling setia kalau urusan ngerosting Amerika. Di PBB, wakil Venezuela nuduh AS punya ambisi benua. Suasana rapat langsung tegang kayak nunggu pengumuman kelulusan tiap kali topik ini dibahas. Skenario ini bikin dunia kebelah dua. Makin Venezuela ditekan, makin dalam mereka meluk kubu anti AS. Ibarat makin ditekan makin kenceng mentalnya. Di tengah ribut-ribut ini, rakyat Venezuela cuma punya satu mimpi sederhana, damai. Tokoh agama teriak minta dialog, tapi suara mereka kayak ketelen sama suara mesin kapal perang. Ada plot twist deg-degan. AS ngejar tanker minyak Venezuela dan coba tebak punya siapa? Punya Rusia, bos. Drama hukum langsung meledak seketika. Rusia protes keras, minta AS stop main kucing-kucingan. Ketegangan dua negara nuklir ini jadi ikutan ketarik kenceng banget. Ini bukti kalau Venezuela bukan cuma drama lokal Amerika Latin. Ini bisa jadi sumbu petasan buat perang dunia, di mana gajah tarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Tapi bentar, balik ke AS. Warga sana ternyata nggak hype sama perang ini. Survei bilang mayoritas jawab no thanks buat kirim tentara ke sana. Presiden Trump lagi kejepit di tengah, satu sisi mau perang, sisi lain pemilihnya mau santuy. Tekanan batin ini pasti nggak enak banget kayak kejepit pintu. Kalau sampai nyemplung di Venezuela, AS bakal kejebak perang lama. Dan kita semua tahu kan rekor AS kalau udah urusan kejebak perang di negara orang. Ribet bos. Bukan lagi soal angka, sekarang mainnya psikologis. Di war room suasananya hening tapi nyekek leher. Itu ketakutan kalau situasi tiba-tiba lost control. Di barak tentara AS mulai muncul bisik-bisik tetangga. Ini bakal jadi Irak jilid 2 nggak sih? Capek dan ragu mulai ngehantuin pikiran mereka yang jauh dari rumah. Di Caracas, paranoia mata-mata merajalela. Orang-orang saling lirik curiga. Pemerintah bilang musuh ada di selimut, bikin suasana jadi super creepy dan gak nyaman. Masa depan mau kemana? Ada 3 skenario. 1, tetap macet, saling lirik sinis tapi nggak tawuran gede. Ini skenario damai tapi merinding. 2, perang lokal singkat. Cuma butuh 1 insiden kecil, 1 peluru nyasar, langsung duar. 1 kawasan jadi lahan parkir. Skenario ini.
Paling mungkin kalau ada yang panas dingin. 3, damai lewat ngobrol. Kedengarannya indah, tapi dengan ego segede gaban dari kedua pihak, peluang duduk bareng lebih susah daripada menang lotre. Apapun skenarionya, Karibia yang cantik lagi ngadepin masa-masa suram. Terumbu karang di sana sekarang harus biasa lihat pantat kapal selam daripada turis snorkeling. Dunia bakal goyang ngikutin harga minyak. Jangan kira jauh, pas bensin naik, harga bakso atau boba kesayangan kamu juga bakal ikutan terbang. Kerasa banget kan perihnya pas lagi sarapan. Tapi yang paling rugi tetap tentara muda dan rakyat polos. Mereka cuma jadi pion di papan catur para raksasa yang lagi adu gengsi. Venezuela dulu negara paling tajir se-Amerika Selatan, sekarang lampunya redup-redup ayam. Krisis ini bisa jadi tendangan terakhir ke jurang, atau malah jadi momen bangkit dari kubur. Waktu makin mepet, tiap hari yang lewat tanpa perang itu rejeki anak soleh, tapi keberuntungan gak bakal nempel terus selamanya. UAV Amerika nggak cuma terbang gabut, mereka lagi live streaming 24 jam, ngintipin menu makan malam sampai jam tidur komandan musuh. Privasi udah beneran punah, bos. Sementara di dalam hutan, jutaan pasang mata lagi ngeliatin langit. Kalau perang gerilya pecah, ini bakal jadi mimpi buruk buat pasukan manapun yang berani masuk. Minyak, anugerah sekaligus kutukan buat Venezuela. Si emas hitam ini yang nyeret mereka masuk ke pusaran badai politik dunia yang kejam. Apa Presiden Trump bakal nge-tweet sesuatu yang ngubah sejarah? Atau bikin aturan baru jam 3 pagi? Nggak ada yang bisa nebak isi kepala beliau, random banget. Gelombang orang kabur dari negara masih lanjut. Mereka ninggalin rumah, kenangan, dan harapan nyari tempat yang lebih adem buat nyambung hidup. Tetangga kayak Kolombia sama Brazil juga lagi duduk di atas bara. Kalau Venezuela meledak, mereka yang bakal kena cipratan lumpurnya duluan. Usaha diplomasi dari Brazil atau PBB ibarat nelpon mantan. Cuma dengar nada sambung doang, gak ada orang di Washington yang mau angkat telepon sekarang. Satu sisi teknologi alien, sisi lain jumlah masa bejibun dan mental nothing to lose. Duel ini bakal berdarah-darah kalau sampai kejadian. Malam turun di Karibia, ombak tenang, tapi di bawah laut ada monster besi yang lagi ngintip. Tenangnya bikin merinding kayak di film horor. Selain peluru, ada perang lain yang lagi jalan. Perang siber. Hacker bisa matiin sosmed atau listrik bikin kamu nggak bisa update status galau barang semenit pun. Dunia tahun 2026 butuh pakai helm full face. Soalnya batu bisa melayang kapan aja. Kestabilan sekarang tuh barang langka banget. Intinya AS niat banget bersih-bersih halaman belakang, sedangkan Venezuela keras kepalanya ngalahin batu kali. Dua kutub ini susah banget buat akur. Di adu mental ini siapa yang bakal kedip duluan? Atau dua-duanya bakal tabrakan kayak truk remblong? Info intelijen burem, hoax di mana-mana. Kita hidup di zaman di mana kebenaran itu korban pertama yang mati pas perang. Makanya, tetap cool head, bestie. Jangan langsung talent mentah-mentah apa yang ada di FYP TikTok. Analisa dulu kayak yang kita lakuin sekarang. Dan kalau kamu kira cuma Venezuela yang panas, tunggu episode selanjutnya. Dunia masih banyak spot yang ngebul, contohnya Laut Cina Selatan tuh. Makasih udah nemenin naik roller coaster emosi ini. Kalau seru jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan drama geopolitik selanjutnya yang makin pedas. Sampai jumpa di 2026, semoga pas itu kita masih punya kuota dan internet buat nonton YouTube. Ciao, salam damai tapi waspada.